Halo semua, perkenalkan nama saya Lovita Layani Rupidara dari Offering A15. Dengan adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester. Kali ini saya akan membahas terkait perbedaan sistem pendidikan di Indonesia juga yang ada di negara Swiss. Switzerland atau yang biasa disebut dengan Swiss merupakan negara Eropa yang sudah sejak lama menjadi pusat pendidikan. Pendidikan di Swiss mengutamakan ekspresi individu murid-muridnya yang dipengaruhi oleh seorang filsuf yang ternama di Swiss pada pertengahan abad 18. Pemerintahan sendiri itu sangat mengutamakan pendidikannya dan anehnya sekolah-sekolah di negara Swiss itu tidak ada biaya sama sekali. Lalu, tujuan pendidikan di Swiss yaitu menciptakan individu yang berkarakter. Karakter dibentuk tidak melalui proses yang cukup pendek, namun karakter dibentuk melalui proses yang cukup panjang, yang membutuhkan konsistensi dan kesinambungan dan didukung oleh aspek internal ataupun internal yaitu dari lingkungan bahkan sekolah. Juga kita perlu tujuan pendidikan Indonesia sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap serta berdikari dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan. Sistem pendidikan di Swiss sangat beragam karena dalam setiap kanton atau setiap wilayah itu memiliki kebijakan-kebijakan pendidikan yang berbeda-beda. Jenjang pendidikan yang ada di Swiss dengan di Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang ada di Swiss. Pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar atau biasanya disebut dengan SD, anak berusia sekitar 6 tahun ia diwajibkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Durasi pendidikan di sekolah dasar ini bergantung pada setiap kanton, yaitu sekitar 4 sampai dengan 6 tahun. Sedangkan di Indonesia wajib 6 tahun untuk sekolah dasar. Pada tahap ini, anak-anak tidak diklasifikasikan menurut prestasinya untuk metode pengujiannya. Juga berbeda-beda pada setiap kantonnya, namun pada umumnya itu pelajar akan menerima hasil laporan belajar sebanyak 2 kali dalam setahun. Lalu terdapat pula ulangan umum pada tiap tahunnya. Jadi hampir sama dengan kita, yaitu yang ada di Indonesia. Ada 2 kali ujian tengah semester dan ujian semester. Itu tepat atau tidaknya para siswa untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, tergantung kepada performa akademik mereka dalam kurun masa 1 tahun dengan tidak adanya stigma yang diberikan kepada siswa yang gagal. Gagal karena emang tujuan pendidikan yaitu pendidikan berkarakter, jadi tidak ada stigma yang diberikan pada siswa yang gagal seperti itu. Lalu yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini hampir sama sekolah menengah pertamanya dengan Indonesia. Pada siswa umumnya, siswa memasuki sekolah menengah pertama di rentan usia 11 atau 12 tahun. Biasanya sekolah menengah pertama ini di Swiss dikenal sebagai nama Gymnasium atau Canton School. Pada umumnya di sekolah menengah pertama ini berlangsung selama 3 tahun, kecuali di daerah Ticino yang berbahasa Italia, di mana pendidikan sekolah menengah pertama berlangsung selama 4 tahun. Untuk performa akademiknya, siswa pada tingkat sekolah dasar akan menentukan kelas di mana ia akan ditempatkan pada tingkat sekolah pertama. Untuk mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat sekolah menengah pertama ini ada bahasa dari daerah yang bersangkutan, kemudian bahasa nasional, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, fisika. Itu hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Lalu di sekolah menengah pertama ini di Swiss tidak ada ujian akhir nasional atau sertifikat meninggalkan sekolah atau diploma di Swiss. Jadi untuk sekolah menengah pertama ini hampir sama dengan di Indonesia. Lalu pada yang tahap ketiga, sekolah menengah atas atau biasanya disebut dengan SMA. Setelah mengikuti pendidikan wajib nasional selama 9 tahun yaitu SD sampai SMP, para remaja akan melanjutkan studi mereka ke sekolah menengah di atas. Sekolah menengah atas di mana pendidikan akan dibagi menjadi pendidikan kejuruan dan pendidikan umum. Ini sama halnya dengan di Indonesia. Ada yang kejuruan, ada yang umum atau SMA atau SMK. Pendidikan di sekolah menengah atas ini di Swiss merupakan satu hal yang tidak wajib, sekalipun 90% dari pelajar Swiss memutuskan untuk melanjutkan studi mereka pada usia 15 atau 16 tahun. Untuk sekolah menengah atas diatur oleh konfederasi dan kanton sehingga terdapat variasi dalam hal organisasi dan kurikulum di dalam negara itu sendiri. Untuk kualifikasi yang diberikan oleh para kanton diskusi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu ada pendidikan dan kejuruan, kemudian ada sekolah bachelor's, yang terakhir ada sekolah menengah atas khusus. Kalau di Indonesia juga sama, ada SMK dan SMA.
Lalu yang terakhir ada jenjang pendidikan akhir, disebut dengan pendidikan tersier. Kalau di Indonesia itu dinamai sebagai perguruan tinggi. Nah, lalu di Swiss pendidikan tersier ini meliputi universitas, termasuk universitas yang mengajarkan ilmu pengetahuan praktis dan universitas untuk pendidikan kejuruan. Selain itu, terdapat pilar terpenting kedua, yaitu institusi, yaitu menawarkan pendidikan dan pelatihan profesional. Tujuan dari pilar tersebut yaitu memberikan pengalaman profesional kepada masyarakat Swiss, memampukan mereka untuk mendapatkan kualifikasi lebih dengan pendidikan yang spesial. Nah, pernikahan tersier pun meliputi PT College dan Federasi atau Diploma Tingkat Lanjut Federasi PQ. Jadi untuk pada urutan langkah-langkah pendidikannya, hal itu hampir sama dengan di Indonesia. Membandingkan dua negara tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya sadar akan pendidikan itu merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Secara keseluruhan, yang sangat membedakan antara negara Swiss dengan negara Indonesia yaitu pertama, pendidikan di Swiss tidak dipungut biaya sama sekali. Walaupun di Swiss itu merupakan negara maju, namun untuk biaya pendidikannya tergolong rendah. Bahkan pemerintahannya pun membahas sekian biaya pendidikannya, sehingga orang miskin pun dapat mengenyam bangku sekolah untuk kesejahteraan pendidikan di Swiss. Sangat terjamin, bahkan mereka digolongkan di posisi sebagai profesi yang paling terhormat karena diharapkan dari tangan-tangan mereka tercipta anak-anak yang berbakat dalam berbagai bidang. Lalu yang kedua yaitu pemerataan pendidikan. Di Swiss pemerataan pendidikan sudah merata di seluruh wilayah. Sedangkan di Indonesia masih terdapat beberapa wilayah atau daerah yang masih belum terpenuhi aspek-aspek penelitiannya. Mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara Swiss. Kiranya dapat membantu teman-teman sekalian. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.